Pada suatu malam, seorang pria berkepala botak yang bernama Dabla menghadang sebuah mobil yang kemudian memukuli seseorang yang berada di dalamnya. Pria tersebut ingin menjadi saksi di pengadilan atas kejahatan Dabla. Dengan kejam, Dabla pun menghabisinya. तू डाबला के खिलाफ केस लड़ेगा? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए डाबला। Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Seperti biasanya dalam setiap film India selalu hadir seorang polisi, Inspektur Shirke, seorang anjing berseragam peliharaan Dabla. Shirke datang untuk memberitahukan jika dia sudah membereskan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dabla dengan menyebutnya sebagai kecelakaan dan kasusnya telah berhasil ditutup seperti kasus-kasus sebelumnya. ऐसे वो दिनेश गुप्ता के साथ हुआ था दिनेश? जिसे काले ने Kemudian scene berpindah pada sebuah kampus di mana seorang pria bernama Raja sedang mengantarkan kekasihnya yang bernama Puja. Sepeninggal Raja, Puja didekati oleh beberapa orang mahasiswa yang salah satunya adalah anak Dabla yang bernama Kali yang mencoba menggodanya. अपन लोग ही लाइन मार सकते क्या? Lalu datanglah rektor kampus yang juga merupakan ayah dari Puja yang bernama Satya Prakas. Prakas menegur dan memarahi Kali atas tingkah lakunya dan menyuruh pada Kali untuk menemuinya di kantor. Di kantor, Prakas memperingatkan Kali agar tidak berulah lagi dan mengancam akan mengeluarkannya dari kampus. Tanpa rasa takut dan penuh kesombongan, Kali berkata, jika itu terjadi padanya, maka Dabla ayahnya tidak akan mengampuninya. Seperti halnya kematian seorang bernama Dinesh Gupta beberapa hari lalu. इतना ऊंचा नहीं बोलने का। भूल गया? दिनेश गुप्ता की मौत को Malam harinya, Prakas menanyakan pada menantu perempuannya kenapa Puja belum juga pulang hingga larut malam. Sang menantu menjawab jika dia sudah menyuruh Vijay untuk menjemput Puja. Kekhawatiran seorang ayah terjadi. Di tengah hujan, mobil Puja dihadang oleh Kali. Puja keluar dari mobil mencoba menampar Kali, tapi Kali berhasil menangkap tangan Puja dan terus mencoba menggodanya. Lalu datanglah seorang pemuda dengan motornya. Dia adalah Vijay, kakak dari Puja yang diperankan oleh Sunil Shetty. Melihat adiknya diganggu, Vijay pun langsung menghajar Kali dan teman-temannya. Sesampainya di rumah, ayah dan kakak pertama Puja memarahinya dengan menyebut jika gaya hidup seperti itu tidak cocok untuk keluarganya dan gadis baik-baik itu tidak akan keluar rumah sampai larut malam. Mendengar itu, Vijay berusaha membela Puja dengan mengatakan tidak seharusnya sang ayah memarahi Puja, melainkan Kali mahasiswanya yang telah berlaku kurang ajar pada Puja. Dan menanyakan apakah ayahnya takut karena Kali adalah anak dari Dabla. Vijay berharap agar semua orang berani melawan orang-orang seperti Kali. Tidak hanya bisa menyuruh anak gadisnya untuk tidak pulang larut malam. ये हमारी शराफत नहीं, बुज़दिली है। Vijay memiliki seorang kekasih bernama Priya yang diperankan oleh Somi Ali. जाने जा दिल न जला दिलबर से नजर मिला जाने जा दिल न जला दिलबर से नजर मिला आज बनेगी कोई दास्तां हाल बुरा है मेरा मेरी जान. Di kantor, Vijay yang merupakan seorang insinyur menemukan jika layout rancangan proyeknya telah berubah, di mana ada sebagian tanah yang hilang.
dan diambil alih oleh Dabla yang digunakan sebagai pabrik mirasnya. Namun bosnya mengatakan jika dia telah mengetahui itu dan sengaja membiarkannya karena tidak mau berurusan dengan Dabla. Mendengar itu, Vijay mencoba memperingatkan kenapa kita harus takut dan tunduk pada seorang seperti Dabla. Bosnya menjawab jika dia sudah pernah mengurusnya, tapi gagal. Dan mengatakan jika Vijay memiliki cara untuk merebutnya, mempersilahkan untuk melakukannya. Akhirnya Vijay pun datang mengobrak-abrik pabrik miras tersebut dan mengusir seluruh anak buah Dabla. तूंगा है क्या? वरना इन लकड़ियों की जगह इन भट्टियों में तुम्हारी हड्डियां होंगी। तो मेरा नाम जानना चाहता था ना? सुना? विजय सक्सेना। Anak buah Dabla melaporkan kelakuan Vijay pada bosnya. Dabla bertambah marah dan penasaran ketika tahu jika Vijay pun telah memukuli Kali tempo hari. Dabla pun langsung OTW ke kantor Vijay dan mulai menemui bosnya. Di kantor, Dabla mengatakan jika bosnya tidak protes dan marah ketika sebagian tanahnya diambil oleh Dabla, lalu siapa Vijay yang berani melawannya? Lalu Vijay datang mencoba membela bosnya. Tapi bosnya malah memarahinya dan menyuruh Vijay tidak ikut campur masalahnya dengan Dabla. विजय, तुम्हें हमारे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। Pada suatu malam, Vijay mengantarkan pria pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan motornya mogok. क्या हुआ? Shit. Tiba-tiba hujan pun turun, disertai bunyi gemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Disinilah keseruan film India terjadi. Tak mau melewatkan guyuran air hujan yang turun dengan derasnya, pria pun mulai menari-nari. आजा जाने जा ना 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 जाने भी जाए लगता है डर ऐसे में बहकाना दिल कहे तुझको देखता जाओ प्यार की आग में अंग जल जाएगा आजा जाने जा ना 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 Kemudian di kampus, Kali yang masih penasaran pada Puja mulai menggodanya lagi. Tapi kali ini Prakas yang melihat itu tidak bisa menahan amarahnya dan mulai menampar Kali di depan umum. डिसिप्लिन समझा? अब तुम अपने बाप के नाम पर और गुंडागर्दी नहीं कर सकते। And get out! I say get out! हड्डियों में मैं उस प्रिंसिपल की लाइफ की वाट लगा। Kali yang merasa telah dipermalukan oleh rektor di depan teman-temannya menculik Puja yang kemudian ia bawa ke sebuah bangunan kosong. Raja datang mencoba menolong kekasihnya dan menghajar anak buah Kali satu persatu. Namun ketika Raja sudah sampai di atas, Raja menemukan Puja telah diperkosa dan tewas terbunuh. Inspektur Sirke pun datang ke TKP. Tapi bukannya mendengar laporan Raja, Sirke malah menjadikan Raja sebagai tersangkanya. काय को डांट रहे हो बेचारे को? लो आ गया ना सूंघता हुआ। अरे काली तो मेरे बेटे जैसा है। अच्छा? ये बात मर्डर की है, किसी की जिंदगी की। Di rumah sakit, Vijay yang mendapat laporan jika pembunuh adiknya telah tertangkap mendatangi kantor polisi. Vijay melihat Raja yang sedang disiksa Sirke agar mau mengakui sebagai pembunuh Puja. Raja pun berkata jika dia tidak membunuhnya, melainkan itu perbuatan Kali dan anak buahnya. Mendengar perkataan Raja, Sirke mulai ingin memukuli Raja lagi. Tapi Vijay yang percaya pada Raja menahannya sambil mengatakan jika Sirke adalah anjing peliharaan Dabla.
Sirke marah dan menampar Vijay. Tidak takut dengan Sirke, Vijay pun membalas pukulannya, yang kemudian membuat Vijay ditahan dengan kasus penyerangan pada anggota polisi. Sirke menemui Vijay di dalam selnya dan mengatakan jika Raja terlalu kuat untuk disiksa agar mau mengakui perbuatannya. Sirke berencana menghabisi Raja dan membuat laporan jika Raja telah mengakui perbuatannya yang kemudian melakukan bunuh diri. तू ऐसे नहीं करेगा इंस्पेक्टर, तू ऐसे नहीं कर सकता, नहीं। Mendengar teriakan Raja yang terus disiksa oleh Sirke dan anak buahnya, Vijay mengamuk dan berhasil merobohkan jeruji besi yang menahannya. Tapi kedatangannya terlambat karena Raja telah tewas tergantung. हरामजादे, खून कर दिया तूने इसका, नहीं। Dabla mendatangi kantor polisi. Dalam penjara, Vijay mengancam akan menghabisinya begitu ia dibebaskan. Mendengar ancaman Vijay, Dabla bertanya pada Sirke, berapa lama Vijay akan ditahan? Sirke menjawab, jika untuk kasus penyerangan polisi, Vijay akan dipenjara selama 6 bulan saja. Namun Sirke akan mengusahakannya menjadi hukuman 1 tahun. Dabla pun bertanya lagi, kasus apa yang bisa membuat Vijay bisa dihukum setidak-tidaknya selama 14 tahun? Sirke menjawab, 14 tahun untuk kasus pembunuhan. Dabla pun menghampiri seorang petugas polisi, mengambil sebilah pisau dari ujung pistol, yang kemudian ditusukkannya pada petugas tersebut hingga tewas. Dabla pun berbicara pada Sirke jika dia harus membuat laporan jika Vijay telah menyerang dan membunuh anggota polisi. Mendengar itu, Sirke memuji otak licik Dabla sambil berkata jika begitu Vijay bisa langsung mendapat hukuman mati. Tapi Dabla menolak hukuman itu karena Dabla ingin melihat Vijay sengsara dan membusuk di penjara. लेकिन नहीं, तेरे को तो जिंदा रखना है, पढ़ते रहना और डाबला के नाम की माला जपते रहना. Kemudian pada suatu malam terjadi penggerebekan di pabrik miras milik Dabla yang dilakukan oleh asisten komisaris yang bernama Kulkarni. Hal itu membuat Dabla menjadi pusing dengan kehadirannya. Dabla pun memanggil Sirke untuk menanyakan besarnya uang yang harus diberikan pada asisten komisaris agar bisa menjadi bagian dari mereka. Asisten komisaris sudah tahu jika Sirke berada di lingkaran kejahatan Dabla. Untuk itu asisten komisaris mengambil alih kasus Vijay dari Sirke. Just shut up. अब तक तुम इस वर्दी की अहमियत को समझ नहीं पाए हो शिर्के. उस विजय सक्सेना को मेरी कस्टडी में ट्रांसफर करवाओ. इस केस में कितनी सच्चाई है? Pada suatu siang, Dabla menyuruh pada anak buahnya untuk datang dan menemui asisten komisaris, bermaksud memberikannya sejumlah uang. Tapi asisten komisaris menolak dan mengajar anak buah Dabla, yang kemudian datang ke rumah Dabla dan mengancam agar Dabla mulai menutup bisnis-bisnis ilegalnya, seperti tempat perjudian dan pabrik mirasnya. बोलो ना साहब कैसा चाहिए? हफ्ते में चाहिए, महीने में चाहिए, और तू अपने आदमियों के साथ जेल में. Kemudian asisten komisaris menemui Vijay, tapi Vijay yang sudah muak dengan kejahatan para penegak hukum membisu 1000 bahasa. Untuk dapat membuat Vijay berbicara, asisten komisaris memancing dengan kata-kata kotor tentang Puja adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Dengan berkata jika Raja yang merupakan kekasihnya telah membunuh Puja, ada kemungkinan Puja telah berselingkuh, yang berarti Puja adalah seorang wanita nakal. Mendengar itu Vijay marah, sembari mengatakan jika Raja bukan pelakunya, melainkan saksi yang telah dibunuh dengan kejam. अगर एक भी लफ्ज मेरी बहन के बारे में कहा ना,
तो अच्छा नहीं। राजा तो एक गवार था जिसे बेरहमी से लॉकअप में मार दिया गया। Lalu asisten komisaris mengatakan jika dia percaya dengan apa yang Vijay ceritakan. Hanya saja tanpa bukti semua akan sia-sia. Dia pun berjanji akan mencari bukti-buktinya dan Vijay akan mendapatkan keadilan. लेकिन कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे मामला और उलझ जाए। Pada suatu malam, anak petugas polisi yang bernama Kemat telah hilang dari rumahnya. Hal tersebut membuat Kemat dan keluarganya menjadi panik. Kemudian datanglah kakak Vijay yang telah menyelamatkan anak Kemat. Kakak Vijay berkata, jika anak Kemat hampir saja menjadi korban perkosaan. Andai saja dia tidak datang, bagaimana perasaan keluarga Kemat melihat anaknya menjadi korban, seperti halnya Puja adiknya. Dan sekarang adik laki-lakinya telah dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Semua itu hanya karena petugas polisi seperti Kemat yang telah menerima suap. Mendengar itu, putri Kemat berkata, jika dia malu memiliki ayah seorang polisi jahat. Kata-kata anaknya membuat Kemat mulai sadar dan siap membantu kakak Vijay untuk menjadi saksi. सच्चाई बता दूंगा एसीपी साहब को। Namun perkataan Kemat dilaporkan oleh temannya pada Dabla yang membuat Kemat dan kakak Vijay menjadi incaran anak buah Dabla. Dalam perjalanan ke rumah asisten komisaris, kakak Vijay tewas dihabisi anak buah Dabla. Kemat yang mencoba terus berlari dihadang oleh Sirke dan teman-temannya. Kemat pun tewas juga ditembak oleh Sirke. नहीं नहीं नहीं। Mendengar kabar kematian kakaknya, Vijay datang ke acara pengkremasian kakak laki-lakinya dengan kawalan asisten komisaris dan anggotanya. Sebelum kembali ke penjara, Vijay membisikkan kata-kata pada pria. Pada hari sidang Vijay dibawa dalam mobil tahanan. Ternyata bisikan Vijay pada pria adalah untuk menghadang mobil tahanan yang membawa Vijay. Pria pun berhasil membebaskan Vijay. हवलदार से कहो विजय सक्सेना की हथकड़ियां खोल दे, जल्दी। चल, come on, come on। Hari pembalasan pun dimulai. Target pertama Vijay adalah Sirke yang sedang berada di rumah pelacuran. Vijay mulai menyerang dan memukuli Sirke. Namun Sirke berhasil lari ke kantor polisi dan meminta polisi bawahannya untuk menguncinya dalam sel agar bisa selamat dari kejaran Vijay. Vijay yang melakukan perlawanan berhasil menyandra anak buah Sirke sambil mengatakan jika mereka hanya menjadi budak Sirke dengan menceritakan tentang kematian teman-teman sejawat mereka akibat ulah Sirke. Dan bukan tidak mungkin besok-besok merekalah yang akan menjadi korban dari Sirke. Vijay bisa saja menembak Sirke dengan pistol yang berada di tangannya. Tapi Vijay mengatakan jika ia akan memberikan kesempatan pada para bawahan Sirke untuk menebus dosa-dosa mereka. Vijay pun menyuruh mereka untuk menembak Sirke. Mendengar kata-kata Vijay, bawahan Sirke mulai sadar. Yang akhirnya mereka pun menjadi algojo untuk kematian Sirke. Secara bergantian bawahan Sirke menembaki atasannya tersebut hingga tewas. Kemudian giliran Kali yang menjadi target balas dendam Vijay selanjutnya.
Melihat kematian anaknya dan tidak bisa menemukan Vijay, Dabla menyerang kakak ipar Vijay yang berada di sebuah kuil. Lalu Vijay datang menghadang mobil Dabla dan pasukannya. Dengan dibantu oleh pria, Vijay menghabisi anak buah Dabla satu persatu. हैंडल पकड़ो प्रिया। Kemudian giliran Dabla. Tidak ingin Dabla mati dengan begitu mudah, Vijay melemparkan pistolnya. Vijay pun mulai melampiaskan dendamnya. Dabla pun tewas. Cerita pun selesai.